Ya, itu yang harus Anda waspadai warga DKI Jakarta sebagai pemilih besok. Panwaslu DKI membeberkan tadi 6 modus kecurangan yang bisa muncul dalam Pilkada DKI 2012. Dan untuk membahas hal ini di studio telah hadir Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah. Selamat pagi Pak Ramdansyah. Selamat pagi Mas Zilda. Jadi besok ini sudah hari pemungutan suara untuk Pilkada DKI. Apa antisipasi yang dilakukan Panwaslu untuk mencegah modus-modus tadi? Mungkin mencegah serangan fajar dulu kita bahas. Ya, pertama kan kita tahu bahwa yang namanya politik uang itu kan lebih pada kejahatan kerah putih. Ada yang konvensional, ada yang inkonvensional. Yang konvensional tadi serangan fajar, menjelang hari H, kemudian tadi yang hari H juga pakai moto segala macam. Itu yang kejahatan yang konvensional. Sering kali terjadi dan kadang-kala itu mudah untuk kemudian katakanlah kita tangkap gitu ya. Masyarakat juga bisa lakukan itu. Yang kedua, ada yang inkonvensional. Kadang-kadang ketika di hari H pemungutan suara, kalau serangan fajar tadi saya bilang itu berulang kali dan modusnya bisa kita mudah lah, dalam arti bisa kasat mata. Tetapi yang kesulitan ini adalah bagaimana terjadi jual beli suara, praktek jual beli suara di tingkat KPPS, PPS, PPK maupun tingkat KPU. Seperti apa? Itu yang terjadi 2009 ketika pemilihan legislatif atau Pilpres. Saya kebetulan jadi ketua di sana. Itu terjadi misalkan form C1 itu berubah. C1 itu adalah hasil dari C2 yang di TPS dipindahkan dalam C1 itu berubah. Berubahnya karena apa? Bisa saja karena lelah, letih, itu kan ceroboh. Mungkin bisa dijelaskan dulu C1, C2 ini apa Pak? C2 itu adalah penghitungan di TPS setelah pemungutan suara. Penghitungan itu menggunakan huruf yang namanya angka paku itu yang 3, 4 kemudian coret itu jadi 5. Itu adalah C2. Ketika C2 ini dipindahkan ke C1, C1 adalah form rekap. Form rekap ini nanti akan dimasukkan bareng-bareng dengan C2 itu ke dalam kotak suara. Nah, ketika dipindahkan dan yang nanti akan menjadi acuan untuk penghitungan adalah C1. Ketika dipindahkan, orang lagi letih-letihnya, sudah berapa hari tidak tidur misalkan, angka 111 yang paku, itu adalah 3 di tingkat plano C2, dipindahkan ke C1 itu harus menjadi 3, bukan 1-1 lagi. Karena kalau dipindahkan ke C1-111 lagi angka paku tadi menjadi 111. Banyak sekali bedanya. Banyak sekali bedanya, selisihnya sangat besar. 3 jadi 109 perbedaannya. Dan kalau ini terpolak misalkan di satu kelurahan, kok bisa gitu berubahnya itu katakanlah satu-satunya itu sampai ada 200 TPS. Itu bayangkan berapa puluh ribu yang berubah. Itu terjadi misalkan kalau ceroboh paling 1-2, itu insidental. Tapi kalau itu terpolak misalkan waktu pemilu legislatif kita menemukan ada 3.000 POM C1, ya 300, itu namanya kita menyebutnya jual beli secara eceran. Karena belinya cuma sedikit. Itu ada 300 berubah setiap C1-nya itu 10. Misalkan angka 3 menjadi 13, angka 5 menjadi 15, angka 2 menjadi 12. Jadi terpola, total semua perolehan C1 punya pasangan calon tertentu misalkan seharusnya dapat 200, taruh 2.000 menjadi 20.000. Nah, hal seperti ini tentu saja kejahatan politik uang yang inkonvensional karena baru. Sehingga menurut saya ini harus diantisipasi. Kalau antisipasinya yang kami lakukan adalah bagaimana membuat data pembanding. Selama ini kan yang namanya KPU atau kemudian masyarakat pasangan calon hanya mengandalkan data C1 yang diberikan oleh petugas KPPS kepada saksi. Dan ini tentu saja kalau kita menerima tanpa reserve, menerima begitu saja gitu kan, maka kemudian kita tidak tahu bagaikan ketika direkap di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan, ya kita tidak tahu apa yang tengah dilakukan. Tapi kalau kita punya data pembanding, kita sudah dari awal sudah menghitung, membandingkan dengan C1 dengan C2 yang kita potret melalui handphone, itu kemudian kita rekap di kelurahan tiba-tiba pasangan calon tertentu yang rata-rata mendapatkan katakanlah 5. TPS satu kelurahan itu ada 200 di Kapuk misalkan. Akan mendapatkan 5 kali 200 itu cuma 1.000. Tetapi tiba-tiba kok dia mendapatkan 10.000, berarti rata-ratanya itu adalah sekitar 50. Itu terjadi jual beli suara. Nah itu kalau yang besar begitu Pak selisihnya. Tapi bagaimana misalnya 5 suara jadi 6 atau jadi 7, itu data pembanding bisa kita bisa telusuri karena data pembanding itu berdasarkan TPS juga. Nah itu tentu saja kita bisa telusuri ketika teman-teman mengirimkan data. Kami punya relawan, punya 267 kelurahan, kita tambahkan kalikan setiap kelurahan ada 3. Jadi ada 801 yang sudah kami rekrut khusus untuk mengecek pada hari H. Apakah data C2 itu
Jadi kami ingin dapatkan data C2, satu orang harus mengejar 20 TPS, sehingga kami bisa punya data real tadi. Katakan kalau tadi ada perubahan, kok berubahnya 5, tiba-tiba ada yang berubahnya 6. Jadi nggak signifikan itu, tapi bisa kita telusuri ada di mana itu. Nah tadi ada juga faktor keletihan tadi Anda katakan pada saat perekap. Bagaimana mengantisipasi kalau faktor keletihan ini terjadi pada petugas Anda dari Panwaslu? Ya kalau Panwaslu letih kan kita punya validasi tingkat 1, validasi tingkat 2. Jadi ketika data itu diberikan, kita kan yang hari H itu mendapatkan data C2. Kemudian kita punya data yang namanya data resmi yang memang ketika itu diselesai penghitungan, maka nama C1 yang tadi rekap itu diserahkan pada petugas kami yang namanya PPL. Nah, ini kan kita punya 2 data. Kita bisa validasi tingkat pertama mengecek SMS yang diberikan dengan hard copy. Yang kedua, kita sudah mengecek hasil soft copy kita dengan yang namanya hard copy-nya yang C1. Kita punya validasi sampai 3 level, 3 tingkat. Ada berapa TPS ini Pak total di DKI Jakarta? 15.029. Jadi hampir 15.000 TPS. Dengan petugas yang Anda sebarkan tadi mencukupi tidak sebetulnya? Rasionya 1:20. Tetapi secara geografis di Jakarta ini kan tidak seperti Kalimantan di Papua, satu TPS dengan TPS lain jaraknya sangat jauh. Tapi kita mudah lah dengan kendaraan bermotor, kecuali mungkin Pulau Seribu. Pulau Seribu kadang-kadang berapa TPS itu beda pulau segala macam. Tapi teknik itu kita kemudian lakukan juga membantu warga lokal itu mengirimkan data kepada kita. Nah, menurut saya rasio 1:20 ini bisa kita dapatkan. Cuman persoalannya adalah pada peaknya itu, pada puncaknya itu pada pukul 3 sampai pukul 6 sore, bagaimana kita bisa dapatkan 20 itu ya persoalannya. Kemudian itu yang tadi inkonvensional Anda katakan pelanggaran. Untuk yang konvensional tadi Anda katakan relatif mudah memang untuk ditelusuri begitu ya. Bagaimana mencegah misalnya politik uang di malam hari atau pasca penyoblosan dengan difoto tadi itu? Iya. Dugaan-dugaan atau spekulasi bahwa hari ini ada uang sekian ratus miliar atau sekian berapa ratusan juta itu kemudian ada di berapa titik misalkan, kami sudah dapat laporannya. Tentu saja ini kan harus kita rekonstruksi benar, dalam arti sebuah fakta kan belum tentu sebuah kebenaran, apalagi sebuah isu kan. Nah tentu saja kami kan punya 267 PPL kita, kemudian perangkat lainnya, dan kita juga bekerja sama dengan teman-teman pemantau. Kan kami ikut campaign, kemarin melakukan campaign Panwaslu mengajak JPPR, ICW, KIPP, Perludem, campaign stop politik uang, jangan ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Nah ini mendorong banyak LSM itu ya, CSO itu, untuk bekerja sama dengan kami. Sehingga hal seperti ini kita udah ingatkan juga pada kawan-kawan, untuk ini hati-hati loh, ini serangan fajar seperti ini, bahkan bukan serangan fajar kan, ada serangan duha, ada kemudian serangan jadi ada politik uang prabayar atau pasca bayar. Jadi prabayar itu tadi seperti itu. Pokoknya dealnya dulu hari H-2 atau H-3, kemudian uang kan diberikan tuh pasca bayar, setelah pemungutan baru dikasih. Nah tentu saja teman-teman yang memantau ini, terutama pemantau yang terakreditasi, ini banyak akan membantu kami. Nah sekali lagi kejahatan ini sudah terpola dan kemudian sudah cukup lama, sehingga katakanlah kami anggap ini mudah loh gitu dalam arti sebenarnya. Tinggal persoalannya adalah mau nggak menjadi saksi. Kebanyakan orang yang sudah mendapatkan uang, udah dikasih uang, masa kok jadi kurang ajar gitu loh. Kasih uang, masa kemudian harus melaporkan yang ngasih uang. Nah yang kultur itu harus kita, tadi saya bilang campaign kami, stop politik uang, jangan ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Di tingkat demand-nya ini kita mau potong. Jadi jangan ada kultur itu harus bahwa setiap pesta demokrasi pasti bagi-bagi uang, itu harus kita potong. Mindset itu harus kita rubah. Jadi kalau demand-nya tidak ada permintaan sama sekali akan uang pada masa pemilu, dan orang tahu persis kedaulatan rakyat itu nggak bisa ditukar, supplier yang punya duit berapapun tidak akan bisa memberikan. Artinya itu perlu sosialisasi masyarakat, memberikan pemahaman pada masyarakat. Ya, kampanye itu sudah kami lakukan. Tapi itu kan terkait kemiskinan, terkait pengangguran, bagaimana kemudian caranya, itu kan mungkin tidak sesimpel itu. Ya, persoalannya adalah yang namanya kejahatan kan omnipresent, ada di mana saja, kapan saja. Di dengkotnya demokrasi, misalnya Amerika sendiri kan politik uang itu masih terjadi hari ini. Dan kemudian di banyak negara maju pun terjadi, bagaimana hari ini Sarkozy menghadapi soal politik uang ketika dia pemilu kemarin. Nah persoalannya adalah di Indonesia ini adalah, kok terkait politik uang harus terhenti 7 hari dan Panwaslu harus mengurusi ini. Artinya ini hukum acara 7 hari kan, KPK aja punya cukup waktu, polisi aja punya 122 hari untuk menyelesaikan penyidikan segala macam. Tapi kemudian untuk politik uang selama pemilu dengan putaran uang yang sangat banyak di Jakarta, terbatas 7 hari kayaknya tidak fair. Ini seharusnya tentang politik uang ini ada revisi, bahwa kemudian setelah pemilu pun ini, atau pemilu kada, masih bisa ditelusuri, masih bisa kemudian
perkara ini masih bisa terus berlanjut gitu. Karena tidak fair, tidak adil masyarakat kemudian kedaulatannya dibeli dengan 10.000, 20.000, 50.000, sama 100.000. Kita akan jeda dulu, nanti kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa tetap bersama kami. Obrolan pagi ini akan kembali setelah jeda berikut ini. Itu yang 6.983.692 itu akhirnya dipastikan berkurang 21.344. Okay. Karena 21.000 ini adalah pemilik nik ganda. Jadi 42.000 sebenarnya, karena dia punya niknya 2, misal Ramdansah itu ada punya 2 nik. Itu kemudian yang dicoret separuhnya, jadi 21.344 itu dicoret, sehingga amar putusan itu terpenuhi bahwa DPT yang pasti adalah 6.983.692 dikurangi 21.344. Dicoretnya 21.000 lebih suara ini tadi tentunya akan membuat para kandidat ini berusaha lebih besar lagi untuk menarik pemilih, karena itu bukan angka yang kecil untuk ketika 21.000 potensi pemilih itu sudah tidak ada. Artinya harus ada antisipasi yang lebih besar juga dari Panwaslu. Ya, sebenarnya kan ada namanya DPT kacau, itu adalah kondisio sine qua non untuk terjadinya yang namanya jual beli suara atau terjadinya itu prima causanya dari setan dulu. Jadi syarat pertama untuk terjadinya jual beli suara yang kemudian signifikan adalah DPT yang kacau. Tetapi kemudian DPT hari ini tadi kemarin ada yang belum dapatkan kartu pemilih. Tentu saja kan kalau tidak punya kartu pemilih dia bisa dicek DPT-nya ada atau tidak. Kalau tidak ada, dia kan bisa membawa KTP lo dan identitas lainnya. Saya ada entah hilang, entah jatuh. Tapi ada juga yang kadang-kadang petugas KPPS mungkin lupa atau mungkin saat itu tidak ada warganya, dia nggak berani titip. Oke, ini mungkin pesan yang penting juga untuk warga. Jadi kalau tidak punya kartu pemilih bisa datang tetap ke TPS dengan membawa identitas lain. Karena bukan artinya semua boleh dengan KTP, tapi dia dalam salinan DPT-nya itu ada. Ini takutnya saya distorsi, nggak mau, ini saya bukan penyelenggara. Ini tentu saja C6 ini malam ini adalah harus final dibagikan ke C6 itu adalah undangan. Tapi persoalan yang krusial tadi saya bilang bahwa sebenarnya persoalan DPT hari ini sudah kelar, udah clear, udah jelas. Diputuskan oleh KPU semalam membuat SK tidak lanjutnya pukul 18 itu tidak lanjutin dengan membuat SK terkait dengan jumlah DPT. Karena logistik ini kan tidak bertambah, dia hanya berkurang, sehingga logistik yang ada di bawah ini juga tidak harus ada dirubah. Tapi kemudian hanya 21.344 ini yang ditandai atau dicoret nanti. Ada mekanismenya oleh KPU. Nah, persoalannya adalah apakah mungkin atau benar ini bisa kemudian terjadi jual beli suara. Saya merasa bahwa hari ini kan semua pasangan calon mengawasi ini semua. Ada namanya teori the broken windows theory. Kalau tuh jendela pecah, banyak orang menyaksikan, banyak orang yang mengawal, maka potensinya orang atau pencuri masuk itu sangat kecil. Karena orang pada ngeliatin semua gitu loh. Nah, kemudian persoalannya dalam amar putusan yang kemarin disampaikan oleh DKPP, kami melihat ada jendela pecah dan kemudian DKPP meminta KPU untuk menutup jendela ini, dan saya lihat kemarin sudah dilakukan penutupan jendela yang pecah itu sendiri. Kalau kita kembali lagi bicara soal pemilih, karakteristik pemilih ini kan berbeda-beda tentunya di setiap wilayah. Tadi Anda katakan kalau soal pelanggaran, soal money politics bisa juga dicegah dari demand-nya, dari warganya. Karakteristik pemilih Jakarta sendiri seperti apa? Ya, karakteristik pemilih Jakarta itu kan banyak yang rasional dan cerdas. Tetapi pemilih Jakarta yang rasional dan cerdas ini kan banyak yang tidak memilih persoalannya. Apalagi misalkan kalau mereka melihat kisruh DPT misalkan ya, kemudian gejala yang namanya golput itu kebanyakan adalah mereka yang di menengah ke atas. Nah, karakteristik ini tentu saja sulit untuk kemudian disenggol dengan politik uang, tetapi kalau untuk menengah ke bawah tadi yang demand-nya ini, karena kebutuhan real basic need mereka adalah ya tadi materi, dan tentu saja ini kita khawatir sekali kalau memang ada serangan fajar seperti itu. Karena yang paling mengerikan adalah ketika menuju TPS itu diiming-imingi dengan uang dan bisa marak, maka potensinya itu ya terjadi dalam politik uang. Nah, itu yang paling mudah untuk dipengaruhi hari ini adalah memang kelas menengah ke bawah. Mungkin apa ada yang bisa Anda sampaikan kepada warga yang besok akan memilih? Pertama adalah jangan tukarkan kedaulatan suara masyarakat dengan uang. Karena itu kan rugi selama 5 tahun. Ya, tidak, yang katanya Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan,
Anda adalah pemilik suara Tuhan itu. Jadi kalau ditukarkan dengan 10.000, 50.000 atau bahkan 100.000, itu kayaknya terlalu rendah. Terlalu gitu murah ya. Bahwa yang namanya kedaulatan itu kan sebuah kebebasan, dan kebebasan itu harganya sangat mahal. Kita harus menghargai kebebasan itu dengan harga yang sangat mahal tentu saja. Jadi jangan asal memilih. Jangan asal memilih, gunakan hak pilih, tapi tentu saja selama masa kampanye 14 hari itu tentunya teman-teman atau warga punya preferensi yang cukup. Saya berharap ya, sehingga dalam bilik suara dapat memilih secara rasional dan cerdas. Oke, baik Pak Ramdansyah, terima kasih untuk waktunya dan penjelasannya. Dan pemirsa, itulah obrolan pagi ini, dan Metro Pagi masih akan berlanjut bersama Leo dan Elvita. Nanti kita akan lihat sejumlah informasi lain, diantaranya adalah nanti pantauan lalu lintas untuk pagi ini. Sampai jumpa.